Tahukah kamu bagaimana makanan kita dapat berdampak buruk terhadap lingkungan? Faktanya, mengonsumsi sebutir telur dapat melepaskan sekitar 260-330 gram CO2 ke atmosfer. Sebelum telur sampai ke piring kita, ada proses produksi lainnya, seperti pangan ternak hingga transportasi untuk mengantarkan ke peternakan. Dalam peternakan juga membutuhkan panas tertentu. Berikutnya, telur-telur tersebut harus diangkut dengan menggunakan truk dan diantar ke toko yang akan menyimpan telur ke lemari pendingin. Ditambah lagi dengan adanya proses pengemasan dan memasak yang juga berpengaruh terhadap emisi karbon. Semua kegiatan tersebut membutuhkan energi, yang kebanyakan energi itu berasal dari pembakaran bahan fosil. Kita dapat menganalisis jejak karbon dari sebuah produk makanan tertentu dengan mengestimasi nilai gas rumah kaca yang dihasilkan selama proses berikut, yaitu proses produksi bahan mentah, proses industri, transportasi, penyimpanan, memasak, konsumsi, dan sampah yang dihasilkan. Penilaian ini dapat membantu kita dalam memahami bagaimana makanan kita sehari-hari mempengaruhi lingkungan. Produksi daging menyebabkan 80% pemanasan global. Pemanasan global merupakan suatu yang sedang lama dibicarakan dan mungkin sudah tak asing lagi di telinga kita. Karena kita sudah sangat sering mendengarnya di berbagai media, baik itu media elektronik maupun media cetak. Tapi menghubungkannya dengan produksi dan konsumsi daging, mungkin saja banyak masyarakat yang tak pernah menduganya. Konsumsi daging merah dalam hal ini seperti sapi dan kambing, rupanya ikut menyumbang pemanasan global yang berdampak pada perubahan iklim. 12% emisi gas metana dihasilkan hanya oleh miliaran ternak yang dipelihara di seluruh dunia. Hal ini jauh lebih berbahaya jika kita tahu bahwa satu molekul metana menyumbang efek pemanasan global 25 kali lebih besar daripada satu molekul karbon dioksida. Menurut laporan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, yaitu FAO, sektor peternakan sapi, kerbau, domba, kambing, dan unggas menghasilkan emisi gas rumah kaca yang setara dengan 18% CO2. Hal tersebut terkait dengan sektor peternakan menjadi salah satu penyumbang gas efek rumah kaca. Peningkatan populasi ternak demi ketersediaan daging memicunya terjadinya deforestasi, pengundulan hutan untuk memperluas lahan pertanian dan peternakan, penebangan hutan untuk pakan ternak yang menyebabkan pemanasan global.
Efek pemanasan global disebabkan oleh 3 gas, yaitu metana, karbon dioksida, dan nitrogen oksida. Ketiganya berasal dari peternakan besar. Gas metana tersebut ikut meningkatkan efek rumah kaca. Ternak berkaki 4 atau istilahnya ruminansia pada dasarnya lebih banyak menyumbang daripada gabungan seluruh transportasi di seluruh dunia, sehingga dengan mudah kita dapat menjadikan peternakan sebagai sebuah penyebab utama dalam pemanasan global. Potensi pemanasan global mencapai 28 hingga 36 kali lipat, yang berujung menghasilkan karbon dioksida. Dari perhitungan peneliti, 1 kilogram gas metana setara memancarkan 24 kg karbon dioksida terhadap efek perubahan iklim. Selain itu, gas metana tetap berada di atmosfer diperkirakan 12 tahun demi mengurangi emisi gas rumah kaca dan peningkatan karbon dioksida di atmosfer. Kurangi gas metana yang dihasilkan dari hewan ternak dapat menjadi solusi dengan banyak mengurangi konsumsi daging. Walaupun begitu, sektor peternakan di Indonesia juga berupaya menerapkan peternakan yang ramah lingkungan. Salah satu contoh peternakan ramah lingkungannya seperti pemberian pakan yang mampu mengurangi gas metana yang dihasilkan dari hewan ternak. Menghindari makanan yang sudah diolah atau dikemas akan menurunkan energi yang terbuang akibat proses dan transportasi yang berulang-ulang. Makanan berkemasan dan yang sudah diproses memiliki juga karbon lebih tinggi daripada makanan segar. Hal ini disebabkan makanan yang sudah dikemas dan diproses telah melalui serangkaian proses yang panjang, seperti pemotongan, pengeringan, pengasinan, pengawetan, pendinginan, pengemasan, dan juga penambahan bahan pewarna buatan. Dengan menghindari makanan berkemasan dan makanan yang sudah diproses, kita dapat membantu dunia dalam mengurangi emisi karbon, dan juga makanan segar jauh lebih sehat bagi tubuh kita. Hasil pertanian lokal sangat murah dan juga sangat menghemat energi, terutama jika kita menghitung energi dan biaya transportasinya. Makanan organik lebih ramah lingkungan, tetapi periksa juga asalnya. Jika diimpor dari daerah lain, kemungkinan emisi karbon yang dihasilkan akan lebih besar daripada manfaatnya. Namun, kebanyakan dari kita tidak menyadari bahwa jarak tempuh untuk mengantar makanan dari satu tempat ke konsumen sangat berdampak pada jejak karbon yang dihasilkan. Yang mana semakin jauh jarak antarnya, maka semakin besar pula jejak karbonnya. Dengan mengonsumsi makanan lokal yang diketahui dapat menurunkan jejak karbon hingga 7%, maka konsumsi pangan berkelanjutan dan penerapan prinsip membeli produk lokal semakin dianjurkan sebagai bagian dari solusi jangka panjang untuk meminimalisir resiko dan dampak pemanasan global. Beli dalam kemasan besar. Mengapa kita harus berbelanja produk dalam kemasan besar? Membeli dalam kemasan besar berarti Anda membeli produk dalam jumlah banyak pada satu waktu. Berbelanja dalam jumlah besar membuat lebih sedikit sampah yang dihasilkan, lebih praktis dan tentunya lebih hemat. Produk dengan kemasan besar sekarang sudah banyak bermunculan di banyak toko dan tidak hanya untuk produk makanan. Sekarang kita dapat membeli sampo, sabun, deterjen, dan produk rumah tangga lainnya dalam jumlah yang lebih besar. Alasan lain mengapa kita harus berbelanja produk dalam kemasan besar. Yang pertama yaitu mengurangi limbah. Kemasan yang lebih sedikit menghasilkan lebih sedikit limbah. Saat Anda dapat mengisi ulang wadah yang ada, Anda tidak perlu membeli botol baru. Belum lagi membeli dalam jumlah besar dapat mengurangi jejak energi yang dibutuhkan untuk pengemasan karena mengurangi jumlah bahan yang dibutuhkan sejak awal.
Belanja produk favorit tidak harus mengorbankan lingkungan. Langkah-langkah kecil bisa sangat bermanfaat. Dengan melakukan sedikit penyesuaian pada rutinitas belanja seperti membeli produk dalam kemasan besar, Anda dapat mengurangi jejak karbon, mendapatkan isi lebih banyak, dan mengurangi limbah. Hindari fast food. Banyak dampak yang diakibatkan karena mengkonsumsi makanan cepat saji. Salah satunya adalah kanker, jantung, dan obesitas karena pada makanan tersebut banyak mengandung garam. Mengandung jumlah lemak yang besar, tinggi kalori, nutrisi, mineral, dan vitamin yang rendah, serta terdapat zat aditif di dalamnya. Selain itu, juga terdapat sodium, lemak jenuh, kolesterol, gula, formalin, rodamin, dan metanil yellow pada makanan cepat saji yang dapat memicu banyaknya penyakit di dalam diri manusia. Mengkonsumsi makanan cepat saji dapat menurunkan imunitas remaja yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jika sistem imun berkembang secara tidak maksimal, maka imun tidak dapat melindungi tubuh, sehingga ini dapat menyebabkan agen patogen penyebab penyakit seperti virus, bakteri, kuman, dan jamur yang dengan mudahnya menyerang tubuh remaja. Akibatnya, remaja akan lebih mudah terkena penyakit, baik itu penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia, tetapi juga berdampak bagi lingkungan sekitar kita. Yang pertama yaitu greenhouse gas effect. Pernah berpikir bahwa fast food kesayangan kamu berkontribusi menyumbang jejak karbon pada lingkungan? Faktanya, burger dengan daging dari peternakan sapi juga jadi penyumbang gas metana. Seekor sapi dapat memproduksi gas metana sebanyak 120 kg dari proses mencerna makanan dan sendawanya. Yang kedua yaitu unwashed packing. Kemasan dari produk fast food menyumbang sampah yang besar di planet ini. Climate Action menemukan fakta kemasan fast food menyumbang 49% sampah. Bahkan 39% diantaranya merupakan produk-produk non-organik seperti plastik dan styrofoam. Kebanyakan sampah fast food ini pun berakhir di laut dan membahayakan ekosistem di dalamnya. Bahan seperti styrofoam bahkan membutuhkan waktu 900 tahun untuk terurai. Bawa tas yang bisa dipakai ulang. Dengan membawa sendiri tas belanja, kita telah mengurangi atau menghindari jumlah dan penggunaan tas plastik. Semakin banyak plastik itu setara dengan semakin banyak jejak karbon yang dihasilkan. Sebuah penelitian baru berhasil menghitung bahwa dalam seluruh siklus hidupnya, plastik menyumbang 3,8% dari emisi gas rumah kaca secara global. Sisa jejak karbon akan selalu ada ketika plastik dibuang. Pembakaran sampah plastik melepaskan semua karbon yang tersimpan dalam plastik ke atmosfer, serta polutan udara seperti dioksin, furan, merkuri, dan bifenyl poliklorinasi yang beracun dan akan merusak kesehatan manusia. Karena plastik membutuhkan waktu berabad-abad untuk terurai, secara teori pembuangannya dalam tempat pembuangan akhir atau TPA hanya menghasilkan gas emisi yang kecil. Namun, sebanyak 40% limbah TPA dibakar di langit terbuka, dan secara dramatis mempercepat pelepasan karbon yang terkurung. Oleh karena itu, mari kita selamatkan bumi kita dari jejak karbon dengan langkah kecil membawa tas belanja dari rumah. Cara selanjutnya yaitu berbelanjalah di lingkungan sekitar Anda. Dengan belanja di lingkungan sekitar atau warung tetangga, dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, yakni menggerakkan ekonomi kecil, mendukung pemerataan pendapatan, dan juga menjaga silaturahmi. Berbelanja di lingkungan sekitar juga akan sangat menghemat biaya transportasi dan BBM. Kita hanya perlu berjalan kaki atau dapat juga dengan bersepeda. Bersepeda tidak mengeluarkan emisi karbon. Dengan menukar kendaraan bermotor kita dengan sepeda, kita secara drastis telah mengurangi jejak karbon dan memberi manfaat bagi planet bumi ini. Dan tanpa kita sadari, hanya dengan memperbaiki pola berbelanja kita, ternyata sangat berpengaruh bagi keberlangsungan bumi ini. Untuk itu, marilah kita memperbaiki aktivitas berbelanja sehari-hari sebagai salah satu langkah kita dalam menekan peningkatan emisi karbon di dunia.